Oke, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal OSN IPA SMP tahun 2025 ya. Dan kita akan mulai dari soal yang pertama, sebuah bandul memiliki panjang tali 1 meter. Jika bandul digerakkan dengan amplitudo 5 cm, maka frekuensi bandul adalah titik-titik hertz. Di sini kita akan menggunakan nilai gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kita gambarkan dulu, misalkan kita memiliki bandul seperti ini. Nah, di sini kita punya bandul yang memiliki massa bandulnya adalah M, panjang talinya adalah L ya. Kemudian bandulnya disimpangkan dan dia bisa bergetar ya. Kemudian kita tahu bahwa kalau kita memiliki bandul yang panjangnya L dan massanya M, frekuensi bandul itu dirumuskan dengan persamaan bahwa F itu sama dengan 1/2pi, kemudian dikalikan akar dari G per L ya. Jadi akar G per L seperti ini. Nah, inilah persamaan yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Di soal diketahui nilai panjang talinya atau L-nya itu adalah 1 meter nih. L-nya 1 meter, kemudian massanya tidak diketahui karena memang tidak diperlukan. Nah, lalu bagaimana dengan amplitudo ini? Kalau kita perhatikan untuk persamaan frekuensi itu tidak bergantung pada amplitudo ya, selama dia masih bergetar harmonis ya. Amplitudonya itu kecil, sehingga cukup data-data yang ada di soal untuk menghitung nilai frekuensinya. Kalau kita masukkan nilai frekuensinya itu sama dengan 1 dibagi dengan 2pi ya. Kemudian akar gravitasinya 10 dibagi dengan L. L-nya berapa? Panjangnya 1 meter, berarti 10/1. 10 dibagi 1 itu adalah 10 sendiri ya. Maka jawabannya adalah 1/2pi, kemudian akar 10. Atau kalau ikut ke opsi jawaban kita bisa tuliskan menjadi akar 10 dibagi dengan 2pi. Satuannya adalah hertz. Berarti jawabannya adalah yang B, seperti itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah benda di dasar bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Benda tersebut diberi kecepatan awal sehingga bergerak naik pada bidang miring sejauh 1 meter sebelum mulai bergerak turun. Jika G adalah percepatan gravitasi, maka kecepatan awal benda tersebut adalah titik-titik, diketahui sinus 30 0,5 dan cos 30 0,5 akar 3. Oke, jadi kita gambarkan dulu, misalkan kita memiliki bidang miring ya, seperti ini. Kemudian bidang miring ini memiliki sudut kemiringan 30 derajat. Nah, kita letakkan 30 derajatnya di sini. Kemudian kita memiliki benda yang diberi kecepatan awal dari bawah. Jadi bendanya bergerak mulai dari bawah di sini. Nah, misalkan kita berikan simbol kecepatan awal bendanya adalah V0 ya, kecepatan awalnya. Kemudian benda itu dia akan naik ke atas, kemudian karena dia naik ke atas kan suatu saat dia akan berhenti sebelum akhirnya dia kembali turun lagi ya. Jadi dia akan berhenti di sini sejenak atau berhenti sesaat, kemudian dia akan turun kembali. Nah, posisi di mana dia berhenti itu ternyata adalah 1 meter. Jadi posisinya ini adalah 1 meter seperti ini. Yang diminta adalah berapakah nilai V0-nya. Nah, sekarang kita akan lakukan analisis. Kita rapikan dulu ya untuk gambarnya. Oke, kita gambar seperti ini ya. Dan yang pertama yang harus kita tahu adalah bagaimana gerakan dari benda ini ke atas. Karena dia di atas itu berhenti sejenak, pasti geraknya adalah GLBB dan yang diperlambat ya. Jadi kita harus tahu dulu geraknya adalah GLBB diperlambat. Nah, yang akan kita cari adalah nilai dari V0-nya. Di mana nilai VT-nya di sini kita sebut sebagai kecepatan akhirnya adalah 0. Kemudian nilai jaraknya adalah 1 meter. Maka di sini kita bisa menggunakan persamaan GLBB ya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Kemudian karena diperlambat jadi min 2 dikalikan A dikalikan S. VT kuadratnya adalah 0 sama dengan V0 kuadratnya kita mau cari V0 kuadrat min 2 dikalikan A-nya belum kita ketahui. A itu di sini perlambatan, kemudian S-nya adalah 1 meter. Nah, di sini kita dapat nilainya nih, V0 kuadrat min 2 kali A kali 1. Itu artinya 0 sama dengan V0 kuadrat dikurang 2A ya. Pindahin 2A-nya ke kiri, jadi 2A sama dengan V0 kuadrat. Nah, ada dua variabel yang belum kita tahu, yaitu A dan V0. Maka kita simpan dulu persamaan ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari percepatan A ini. Untuk mengetahui nilai dari A-nya, kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada balok atau pada benda ini. Nah, untuk mengetahui percepatan A dan gaya-gaya yang bekerja pada balok, kita memerlukan konsep trigonometri ya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ulang untuk baloknya ya, apa aja gaya yang bekerja, kita lihat di sini. Jadi balok ini nanti akan ada gaya berat. Yang namanya gaya berat itu arahnya selalu ke bawah seperti ini. Ini adalah gaya beratnya, W ya. W itu nilainya sama dengan M kali G. Tetapi bidang miring bendanya tidak bergerak ke bawah, tapi bergeraknya menyusuri bidang miring ke atas. Maka kita perlu
lalu lakukan penguraian dari gaya W ini. Gaya W ini kita akan uraikan yang tegak lurus dengan bidang miring, dan kita akan uraikan yang sejajar dengan bidang miring. Arahnya ke bawah di sini ya, arahnya ke bawah. Kemudian sudutnya di bawah sini theta. Oke, kita gambarkan dulu tetanya. Theta ada di sini ya. Nah, sekarang perhatikan dari mana theta ini kalau kita pindahkan ke atas ya. Kalau di sini theta, maka di sini adalah 90 min theta atau kita sebut sebagai penyikunya theta. Padahal ini 90 juga, maka tetanya akan pindah di sini ya. Jadi kita memindahkan theta dari bidang miring ke penguraian W itu dengan menggunakan sifat-sifat sudut ya. Jadi di sini adalah penyikunya theta, maka ini 90 lagi, maka yang di sini theta. Maka yang bagian atas ini adalah theta. Nah, karena yang atas theta, berarti yang ke bawah di sini adalah W dikalikan cos theta. Yang ke sini adalah W dikalikan sin theta. Nah, ini dipelajarinya di mana? Dipelajarinya di materi vektor ya, bagaimana kita menguraikan gaya-gaya. Jadi cara mudahnya, kalau misalkan kita memiliki gaya seperti ini, misalkan gayanya F ya, kemudian kita uraikan F itu ke sumbu X dan ke sumbu Y seperti ini, maka kalau kita letakkan tetanya di sini, ini adalah theta nih. Tetanya bisa di bawah, bisa di atas ya. Sekarang kita contohnya tetanya ditaruh di bawah nih. Maka sisi yang dekat dengan theta itu pasti cos ya, F cos theta. Kita sebut sisi samping ya. Sisi yang dekat dengan theta itu adalah F cos theta. Sisi yang satunya lagi yang jauh dari theta atau di depan theta itu adalah F sin theta. Jadi begitu cara menguraikan untuk sin dan cosnya ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Sekarang kita lihat bahwa satu-satunya gaya karena bidang miringnya licin yang bekerja adalah W sin theta ini ya. W sin theta itu adalah gaya yang bekerja. Maka untuk mencari A-nya kita tinggal menggunakan hukum Newton, yaitu F sama dengan M dikalikan A ya, hukum Newtonnya. F-nya di sini berarti W dikali sin theta. Nah, tetanya sudah diketahui di soal, yaitu 30 derajat nih. Jadi theta di situ sudutnya, dan di soal sudah diketahui 30. Berarti F-nya tinggal diganti W dikalikan sinus 30 derajat sama dengan massa bendanya di sini tidak diketahui. Kita tulis saja M dikalikan dengan A. Apa itu W? W itu adalah M kali G. Jadi ini M dikali G dikali sin 30 derajat sama dengan M dikalikan A. Perhatikan ruas kiri kita punya M, ruas kanan juga ada M, maka bisa kita coret ya, M dan M nya seperti ini. Masukkan nilainya, nilai gravitasinya kita diminta menggunakan 10. Sin theta itu adalah 0,5 sama dengan A. A-nya akan kita cari. 10 dikalikan 0,5 itu sama dengan 5 ya. Maka nilai percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah mendapatkan nilai A ini, substitusikan balik ke atas. Oh, maaf. Ternyata di soal jawabannya dalam G ya. Maka kalau jawabannya dalam G, maka ini kita biarkan aja dalam G. Kita tidak perlu menghitung ya. Kita delete dulu. Nah, seperti ini. Jadi G-nya kita tetap tulis G. Maka A-nya adalah 0,5 dikalikan G seperti itu. Lalu kembalikan ke atas ya. Maka kita dapat 2 dikalikan A adalah 0,5 dikalikan G sama dengan V0 kuadrat. 2 dikali 0,5 itu 1. Berarti 1G sama dengan V0 kuadrat. Ini ada kuadrat, ini nggak ada kuadrat. Supaya kita mendapatkan nilai V0, maka kita akar kedua ruas ya. Maka V0-nya menjadi akar G. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari kecepatan awal yang harus diberikan, yaitu senilai akar G ya. Maka jawabannya di sini adalah yang C. Seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah benda melakukan getaran harmonis sederhana pada bekas vertikal. Jika getaran benda memiliki amplitudo 20 cm dan periode 0,2 detik, maka fungsi getarannya adalah titik-titik. Oke, jadi soal ini masih berkaitan dengan getaran ya, dan di sini kita diminta untuk menuliskan fungsi getaran atau nama lainnya persamaan simpangan. Untuk benda yang bergerak harmonik, fungsi getaran itu bisa kita rumuskan seperti ini bentuknya. Jadi Y itu adalah simpangan sama dengan amplitudo atau A dikalikan sin omega T. Bisa plus theta 0 atau kita biarkan aja plus dikalikan sin omega T saja ya, nggak usah pakai sudut awal. Nah, di sini kita belum tahu nilai omeganya. Yang sudah diketahui adalah nilai amplitudonya, yaitu yang 20 cm ini. Jadi amplitudonya sama dengan 20, tinggal kita masukkan, tetapi omeganya belum diketahui. Lalu bagaimana cara mencari omega? Omega itu bisa kita cari dengan menggunakan periode atau frekuensi ya. Jadi omega itu persamaannya omega sama dengan 2pi dibagi dengan periode, atau omega juga bisa kita hitung sama dengan 2pi dikali frekuensi jika yang diketahui frekuensi. Karena untuk soal ini yang diketahui adalah periode, maka kita akan menggunakan persamaan yang pertama ya. Jadi kita akan hitung dulu omeganya. Omega sama dengan 2pi dibagi dengan periodenya adalah 0,2. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya supaya mudah? Atas kali 10, bawah kali 10. Maka kita dapatkan 20pi ya.
Kenapa dikali 10? Supaya desimalnya hilang ya. 0,2 dikalikan 10 dapatnya adalah 2. Berarti omeganya sama dengan 10 pi. Maka kita sudah dapat nilai omega. Maka langkah berikutnya tinggal menggantikan angka-angka yang tersedia. Sehingga fungsi getarannya atau persamaan simbangannya bisa kita tulis Y sama dengan amplitudonya 20 cm. Tetapi satuan di sini dinyatakan dalam meter semua. Berarti 20 cm itu harus kita ubah ke meter, yaitu 0,2 meter ya. Berarti kita tulis di sini 0,2. Terus ya di sini 0,2 dikalikan sin, omeganya tinggal digantikan 10 pi. Waktunya tinggal ditulis ulang 10 pi t, atau kalau mau dikurung kita tinggal berikan kurung di sini ya. Maka jawabannya sudah ada, yaitu 0,2 sin 10 pi t meter, yaitu yang C, seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah bola ditarik vertikal ke atas oleh tali dengan kecepatan tetap 1 meter per sekon. Ketika posisi bola 4 meter dari lantai, tali tersebut putus. Bola akan menyentuh lantai setelah titik-titik-titik sejak tali putus. Anggaplah nilai percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi ini kasusnya adalah kasus tentang gerak vertikal lagi atau GLBB ya. Kita akan menggambarkan kasusnya atau peristiwanya seperti gambar berikut. Oke, kita gambarkan seperti ini. Ada sebuah bola, kemudian bola itu ditarik oleh tali ya ke atas, maka kecepatannya 1 meter per second kita sebut sebagai V. Kemudian pada ketinggian 4 meter kita tulis di sini, misalkan ini adalah tingginya 4 meter. Pada posisi ini talinya putus. Nah, pada saat posisi talinya putus di sini, dia masih bergerak ke atas ya, karena awalnya dia masih punya kecepatan. Maka di sini dia masih punya kecepatan lagi yang nilainya sama, yaitu 1 meter per second. Berarti dia masih gerak ke atas. Oke, kita gambarkan dulu gerakannya seperti ini. Dia bergerak ke atas sekarang. Yang warna merah itu adalah gerakannya bola itu setelah tali putus. Nah, sampai di atas dia nanti diam sejenak kan. Maka kita sebut di sini misalkan VT. VT yang ada di titik paling tertinggi itu adalah 0 pasti. Sebelum akhirnya dia akan turun lagi ya. Jadi sampai atas, kemudian dia nanti akan balik lagi ke bawah. Jadi naik di atas, kemudian dia nanti akan turun lagi ke bawah sampai akhirnya tiba di tanah seperti ini. Nah, ini harusnya dalam satu garis ya, supaya mudah kita buat terpisah gambarnya seperti ini. Pertanyaan dari soal ini adalah mencari waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh lantai sejak tali putus. Jadi kita akan menganalisisnya dari sini ya. Sejak tali putus berarti di posisi ini. Nah, ingat tadi sejak tali putus bola itu tidak langsung turun, tapi dia naik dulu dengan ketinggian atau dengan kecepatan 1 meter per second. Nah, pada saat dia naik itu dia menempuh jarak berapa? Kita bisa hitung jaraknya. Misalkan kita gambarkan di sini ya. Jarak yang ditempuh sejak tali putus misalkan H1 atau tingginya di sini adalah H1. Maka H1 bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, tapi V0-nya adalah V di sini, jadi V kuadrat min 2 dikali G dikali H ya, karena di sini dia sudah mendapatkan perlambatan dari gravitasi, maka di sini ada min 2GH. VT-nya di sini 0 sama dengan V kuadratnya adalah 1 kuadrat min 2 dikali 10 dikali H ya, karena gravitasinya kita pakai 10. Berarti ini 20H pindah ke kiri ya, jadi 20H sama dengan 1, berarti H-nya itu sama dengan 1 per 20 meter. Maka dia masih bisa naik setinggi 1 per 20 meter. Sehingga posisi akhirnya kalau kita hitung dari atas sampai bawah di sini, berapa tingginya dia? Tingginya adalah misalkan H besar ya. H besar itu bisa kita hitung dengan menjumlahkan, berarti H besar sama dengan 4 meter ditambah 1 per 20 meter ya. Kita biarkan dulu seperti ini, tidak perlu dihitung dalam bentuk desimal dulu, nanti di hasil akhir saja. Kita biarkan seperti ini. Atau kalau mau kita samakan penyebutnya ya. Kita sederhanakan, ini 20, berarti ini 20 dibagi 1 ada 20 kali 4, berarti 80 tambah 1. Berarti 81 ya, 80 ditambah 1 seperti ini. Maka 81 per 20. Ini adalah nilai dari H besarnya. Kemudian kita bisa menghitung waktu yang diperlukan dari kondisi tali putus sampai titik maksimum. Kita misalkan T1. Untuk menghitung T1 kita bisa gunakan persamaan berikutnya ya. Masih persamaan GLBB, yaitu VT sama dengan V0. V0-nya adalah V min GT. VT-nya adalah 0, V-nya adalah 1 dikurang G-nya itu 10, T-nya kita masukkan T1 berarti. Ini T1 ya. Maka sama 10 T1 sama dengan 1, berarti T1-nya sama dengan 1 per 10 sekon. Kita dapat T1-nya. Maka kita tinggal mencari waktunya dia turun.
pada saat dia turun gerakannya bisa kita anggap seperti ini. Dia dari atas sebelum berbalik dari mau ke bawah itu di sini kan pasti kecepatannya 0 ya. Jadi V-nya 0, kemudian dia turun nih. Dia turun dengan menempuh jarak sebesar H besar. Maka selanjutnya kita tinggal mencari waktu turunnya dia, dan waktu turunnya kita misalkan sebagai T2. Jadi T2 itu waktu dari atas sampai bawah. Kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan GLBB lagi, yaitu H atau jarak yang ditempuh itu sama dengan V0T. V0-nya adalah 0 ya, kita tulis dulu aja di sini V0T, geraknya ke bawah berarti dia dipercepat, plus setengah GT kuadrat. Kalau yang tadi geraknya naik itu diperlambat, kita gunakan negatif di sini. Ini juga negatif, sekarang geraknya turun dipercepat, maka gunakan positif. V0-nya adalah kecepatan di titik tertingginya dia nih sebelum dia balik arah, maka 0 nih di sini nilainya. Hanya sudah kita dapatkan 81 dibagi 20 sama dengan setengah dikali gravitasinya kita pakai 10 dikali T-nya adalah T2 ya, T2 kuadrat di sini. T2 kita kuadratkan. Oke, kita tinggal selesaikan persamaannya ya. Kita bisa coret tengahnya dengan 10 ya, 10 bagi 2 itu 5. Lalu bisa kita tulis ulang, 81 kalikan 20 semua atau kali silang ya. 20 dikali 5 adalah 100, T2 kuadrat. Atau T2 kuadratnya adalah 81 dibagi 100. Ini masih kuadrat, T2 kuadrat. Yang berarti nilai T2-nya sama dengan akar dari 81 per 100. Akar 81 adalah 9 ya, maaf 9. Akar 100 adalah 10. Berarti T2-nya sama dengan 0,9. Nah, yang menjadi pertanyaan waktu totalnya nih dari posisi tali putus naik ke atas kemudian turun lagi. Maka tinggal dijumlahkan. Jadi tegangan tali total atau T total sama dengan T1 ditambah T2. T1-nya adalah 1/10. 1/10 itu 0,1 ya. 0,1 ditambah T2-nya adalah 0,9. 0,1 ditambah 0,9 jawabannya adalah 1 sekon atau 1 detik ya. Maka kita pilih jawaban yang B. Itu salah satu cara mengerjakannya. Atau kita juga bisa menggunakan cara lain ya. Ada metode alternatifnya yaitu dengan cara seperti ini. Kita akan menganalisisnya dengan melihat mulai dari talinya putus ya. Jadi kita gambar seperti ini. Oke, jadi untuk cara yang kedua kita gambarkan seperti ini ya. Jadi bolanya mula-mula ada pada ketinggian H0 di mana H0 tadi diketahui yaitu 4 meter ya. H0-nya adalah 4 meter. Kemudian bolanya naik lalu turun. Nah, kita cukup menggunakan satu persamaan GLBB yaitu persamaan jaraknya. Kita tahu bahwa persamaan jarak GLBB itu adalah H sama dengan V0 dikali T kemudian min setengah GT kuadrat. Persamaannya kan seperti ini. Nah, persamaan ini itu kita pakai kalau bolanya dilemparkannya dari bawah ya. Padahal di sini bolanya itu memiliki ketinggian awal yaitu H0 4 meter ini. Maka kita tambah dengan ketinggian awalnya yang kita simbolkan sebagai H0 seperti itu. Kemudian kita akan mencari waktu dari posisi atas ini kemudian dia naik dan turun sehingga sampai di tanah. Pertanyaannya, di tanah ini berapa ketinggiannya? Pada saat dia sampai tanah ketinggiannya atau hanya pasti 0 ya. Maka kita isikan hanya 0 di sini. Jadi 0 sama dengan V0-nya adalah V itu sendiri yaitu 1. Jadi 1 dikali dengan T. Nah, T yang di sini adalah waktu total nih sudah kita hitung. Tidak perlu dipecah menjadi naik dan turun. Tapi sekali kita hitung. Min setengah dikalikan gravitasinya adalah 10. Dikalikan T kuadrat ditambah dengan H0-nya adalah 4. Nah, berikutnya tinggal kita rapikan ya. Jadi 0 sama dengan T min 5T kuadrat ditambah dengan 4. Nah, persamaan yang terakhir di sini kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Untuk metode yang kedua ini kita harus bisa menyelesaikan yang disebut sebagai persamaan kuadrat ya. Salah satu caranya adalah dengan difaktorkan. Tapi sebelum pemfaktoran kita rapikan dulu bentuknya. Yang kuadrat kita taruh di depan ya, dan kita pindahkan semua aja ke ruas kiri supaya ini jadi positif. Maka kita punya 5T kuadrat, kemudian ini positif 5 ya, negatif T, T-nya pindah ke kiri jadi minus T, kemudian positif 4 pindah ke kiri jadi min 4 sama dengan 0 ya. Jadi kita sedang melakukan pemindahan saja ini dari ruas kanan ke ruas kiri, tujuannya supaya yang kuadrat di sini jadinya positif ya. Atau cara lainnya bisa juga dikalikan semuanya dengan negatif 1 juga boleh ya. Nah, yang terakhir ini yang akan kita faktorkan. Oke, kita akan tulis ulang di sini untuk memfaktorannya. Jadi kita punya 5T kuadrat
kemudian dikurangi dengan T, dikurangi dengan 4 sama dengan 0. Pemfaktoran di sini melibatkan suku T kuadrat yang memiliki koefisien tidak satu ya. Caranya bagaimana? Kalau koefisiennya tidak satu, maka caranya salah satunya dengan menggunakan seperti ini. Jadi kita faktorkan 5T, kemudian di sini juga 5T, kemudian sama dengan 0, kita bagi dengan 5. Nah, kita bagi semua dengan 5 ya, karena di sini faktor koefisien dari T kuadratnya bukan 1. Selanjutnya sama caranya memfaktorkan, kita kalikan 5 dan min 4-nya di sini ya, dapat min 20 ya. Maka cari bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya minus 20, kalau kita jumlahkan hasilnya min 1. Bilangan yang dikali min 20 dijumlah min 1, pasti jawabannya adalah min 5 dengan plus 1 ya. Jadi min 5 dengan plus 4, maaf. Minus 5 dengan plus 4. Min 5 ditambah 4 adalah min 1, min 5 dikali 4 adalah min 20. Nah, maka kita sudah bisa memfaktorkan. Kemudian untuk yang depan, untuk yang komponen depan ya ini perkalian nih, perkalian. Yang depan itu kan semuanya bisa dibagi 5. Maka yang depannya kita bagi dengan 5 semua. Berarti 5T dibagi 5, kita punya T min 5 dibagi 5 adalah 1 ya. Kalau perkalian sudah dibagi depan, maka yang belakang tidak perlu dibagi. Kita tulis ulang 5T plus 4 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilainya. Yang pertama kita punya yang depan dulu, suku yang pertama atau faktor yang pertama, T min 1 sama dengan 0, T-nya sama dengan 1 berarti ya, 1 sekon atau 1 detik. Yang kedua kita punya 5T plus 4 sama dengan 0. Maka kita punya 5T sama dengan negatif 4 atau T-nya sama dengan negatif 4 per 5. Nah, waktu itu kan tidak mungkin negatif ya. Maka untuk solusi yang kedua, negatif 4 per 5 itu tidak kita pakai. Dengan alasan karena yang kita hitung di sini adalah waktu. Waktu tidak mungkin bernilai negatif. Maka jawaban yang kita pakai adalah yang penyelesaian yang pertama, yaitu T-nya sama dengan 1 sekon atau 1 detik. Dan jawaban ini sama dengan jawaban yang kita dapatkan dengan menggunakan metode yang pertama ya, 1 detik atau 1 sekon. Seperti itu pembahasannya.